Amma ba'd. Alhamdulillah para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita terlebih dahulu panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat serta karunia-Nya. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat, kesempatan serta kesehatan sampai dengan subuh ini kita masih bisa melaksanakan serangkaian ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan serangkaian ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam juga senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan baik dan benar. Baik. Kita akan lanjutkan pada ayat yang selanjutnya. Kurang berapa ayat lagi ini? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kurang 5 lagi ya. Nanti insya Allah kita akan coba ganti dengan tadabbur juz ammah ya. Kita selesaikan dulu juz pertama ini ya. Baik, kita masuk kepada ayat yang ke 137 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Coba diterjemahkan Pak mungkin. Maka jika mereka telah beriman sebagaimana yang kamu imani, sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Tetapi jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan denganmu. Maka Allah mencukupkan engkau Muhammad terhadap mereka dengan pertolongannya, dan Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Baik. Fa in amanu maka ya, maka in seandainya atau jika ya, amanu mereka beriman bimisli dengan yang semisal ya. Kalau di situ nggak disebutkan ya, dengan apa yang kamu sekalian telah beriman dengannya, faqad ihtadaw maka mereka akan mendapatkan petunjuk. Wa in tawallaw dan jika kamu berpaling, fa innama maka sesungguhnya hum mereka fi syiqaq dalam permusuhan tadi di situ ya. Fasayakfikahumullah maka Allah akan mencukupkan kamu dari mereka. Wa huwas samiul alim dan Dia Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Baik, kita coba lihat dari tafsir dulu para ulama ya. Fa in amanu maka seandainya ya, maka sekiranya begitu ya, maka sekiranya amanu mereka beriman ya. Amanu mereka beriman. Siapa yang dimaksud dengan amanu di sini? Yahudi dan Nasrani ya. Karena kembali kepada ayat yang di atasnya itu. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu, kan begitu ya. Allah jawab fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw, ya kan? Dijawab begitu sama Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi jika mereka beriman, jika orang-orang Yahudi dan Nasrani itu beriman ya, ujungnya apa? Faqad ihtadaw. Ya, merekalah yang mendapatkan petunjuk. Kalau klaim mereka orang Yahudi dan Nasrani, masuklah agama Yahudi atau masuklah agama Nasrani, kamu mendapatkan petunjuk. Ngerti?
Tapi jawaban Allah enggak. Kalau kamu beriman dengan imannya dengan Muhammad dan para sahabat, faqad ihtadaw, kamu mendapatkan petunjuk. Kan gitu ya. Nah, ini masih jawaban dari pertanyaan yang pertama itu, dakwahnya Yahudi dan Nasrani ya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya. Fa in amanu ya, jika mereka kemudian bisa juga kemudian ayat ini amanu itu dimaksudkan adalah umum ya. Umum itu maksudnya kita semua. Ya. Kalau kita semua ini beriman dengan imannya para sahabat, dengan imannya Rasul dan para sahabat, maka kita betul-betul mendapat petunjuk. Kalau kita beriman tidak seperti berimannya para sahabat, para Rasul dengan Rasul dan para sahabat, kita belum mendapatkan petunjuk. Paham? Berarti bisa bermakna dua di sini ya kan? Yang dituju fa in amanu. Kalau yang pertama tadi, jika mereka beriman, orang Yahudi dan Nasrani ya, untuk menjawab tuduhan yang di atas ayat yang sebelumnya, ya kan? Ayat sebelumnya apa? Wa qalu kunu hudan aw nasara. Mereka orang-orang Yahudi bilang, "Masuklah kamu agama Yahudi, kamu mendapatkan petunjuk." Orang Nasrani pun bilang, "Masuklah Nasrani, kamu mendapatkan petunjuk." Ya kan? Lantas Allah bilang apa? Fa in amanu. Maka sekiranya mereka beriman, yaitu orang Yahudi dan Nasrani beriman dengan apa yang imannya para sahabat, imannya Rasul dan para sahabat, faqad ihtadaw ya, mereka itulah mendapatkan petunjuk. Namun juga ayat ini bisa bermakna umum, amanunya di sini siapa saja ya. Orang yang beriman dengan imannya Rasul dan para sahabat, faqad ihtadaw, maka mereka yang mendapatkan betul-betul mendapatkan petunjuk. Kalau mereka beriman tidak seperti berimannya para sahabat, imannya para Rasul dan para sahabat, belum mendapatkan petunjuk. Paham ya? Ya, fa in amanu ya. Saya lanjutkan ya. Fa in amanu ya, bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw ya. Dengan apa Pak Mud tadi? Dengan seperti amantum ya. Siapa amantum di sini? Nah, tadi sudah saya bilang ya, Nabi dan para sahabat, ya kan? Nabi dan para sahabat. Kalau mereka beriman seperti imannya Nabi dan para sahabat, ya kan? Faqad ihtadaw, mereka akan mendapatkan petunjuk. Ya. Jadi antum di sini siapa? Antum kembali kepada Nabi dan para sahabat, ya. Antum akan mendapatkan petunjuk. Wa in tawallau ya, kalau kemudian kamu berpaling ya, ya, ini juga masuk orang Yahudi juga, masuk orang Nasrani juga, masuk kita juga semua, ya kan? Kalau kamu semua berpaling, baik Yahudi maupun Nasrani maupun kamu umat Islam yang berpaling, ya, berpaling dari apa? Berpaling dari amantum bihi faqad amantum bihi, berpaling dari berimannya seperti imannya Rasul dan imannya para sahabat, ya. Fa in tawallau, kalau kamu berpaling, ya. Bukan mereka, tawallau. Nah ya mereka, kamu sekalian mereka apa? Mereka orang-orang Yahudi, Nasrani, juga kamu sekalian umat Islam juga kena, ya. Jika kemudian orang Yahudi, Nasrani, umat Islam, ya, berpaling ya dari berimannya amantum bihi, berimannya para sahabat dan imannya para Rasul dan iman para sahabat, fa innama hum fi syiqaq, maka sesungguhnya mereka dalam kesesatan, ya. Mereka dalam kesesatan, ya. Wa in tawallau, jika mereka berpaling, ya, maka sesungguhnya mereka dalam kesesatan, ya. Fasayakfikahumullah, maka Allah akan mencukupkan, ya. Mencukupkan. Atau di situ diterjemahkan apa? Mencukupkan, ya. Allah akan mencukupkan. Di sini bukan mencukupkan, tapi kalau kita lihat tafsirnya adalah melindungi, ya, memelihara, menjaga, ya. Nanti kita akan bahas kenapa kok pakai fasayakfikahumullah, ya. Artinya apa? Maka Allah akan melindungi, Allah akan menjagamu Muhammad dari mereka, ya. Allah akan menjagamu Muhammad dari mereka, ya.
Allah akan menjagamu Muhammad dari mereka. Wa huwas samiul alim, ya. Dan dia maha mendengar lagi maha mengetahui, ya. Tafsirnya dulu, ya. Tafsirnya dulu, ya. Sebelum nanti kita bahas tadaburnya. Yang perlu diketahui tafsirnya adalah wa in tawallau, dan jika mereka berpaling, ya, dan jika mereka berpaling, ya, fa innama, maka sesungguhnya mereka fi syiqaq, ya. Apa makna syiqaq? Syiqaq tadi di situ diterjemahkan permusuhan, ya. Ya, permusuhan, ya. Ada beberapa makna syiqaq, ya. Syiqaq kalau dari segi bahasa itu sebetulnya maknanya bu'dun, apa? Jauh. Bu'dun, jauh, ya. Jadi qad akhadha fulanun fi syikkin wa akhadha fulanun fi syikkin akhar. Idan taba'adu, begitu maknanya, ya. Jadi yang namanya syik, syiqaq, ya. Idas sama'u syaqqat. Jika bumi itu terbelah kan berarti begini kan, jadi menjauh begini kan. Yang satu ke sana, yang satu ke sana, kan begitu kan? Menjauh. Itu maknanya secara bahasa begitu, dia menjauh, ya. Qad akhadha fulanun fi syikkin wa akhadha fulanun fi syikkin akhar. Satu orang dia mengambil jalan ke sana, satu orang lagi mengambil jalan ke sana. Idan taba'adu, jadi mereka saling menjauh. Ya kan? Nah, itu makna secara bahasa begitu, ya. Kemudian kalau menurut pendapat para ulama, ya, diantaranya adalah pendapat sahabat Ibnu Abbas, ya. Ibnu Abbas beliau berpendapat begini, ya. Wa in tawallau, dan jika mereka berpaling, fa innama, maka sesungguhnya hum, mereka fi syiqaq, itu diartikan sama beliau Ibnu Abbas, ya, yakni fil khilaf, ya. Mereka akan berada dalam perselisihan, ya. Mereka akan berada dalam perselisihan. Kalau mereka berpaling, ya, dari imannya Rasul dan para sahabat, maka akan menimpa mereka apa? Fil khilaf, perselisihan. Itu juga betul, ya kan? Juga terbukti, ya. Kalau kita berpaling dari agamanya Nabi dan para sahabat, kalau kita berpaling dari tata caranya Nabi dan para sahabat, pastilah terjadi perselisihan yang banyak, ya kan? Pastilah terjadi perselisihan yang banyak, kan begitu. Makanya Nabi SAW mengatakan apa? Fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin al-mahdiin addu 'alaiha bin nawajid, kan begitu. Kalian akan melihat fasayra ikhtilafan katsiran, ya. Kalian setelah kematianku nanti, ya, kalian akan melihat perselisihan yang banyak, ya. Fasayra ikhtilafan katsiran, kalian akan melihat perselisihan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati, maka wajib atas kalian berpegang teguh terhadap sunnahku. Wa sunnati khulafair rasyidin, dan sunnahnya para khulafair rasyidin al-mahdiin, yang mendapatkan petunjuk. Berarti kalau orang berpaling dari petunjuknya Nabi dan para sahabat, pastilah akan banyak terjadi perselisihan. Ya, ini menurut pendapatnya Ibnu Abbas. Kemudian menurut pendapatnya Abu Ubaidah dan Muqatil, ya, Abu Ubaidah dan Muqatil, beliau mengatakan ayat ini bunyinya wa in tawallau fa innamahum fi syiqaq. Fi syiqaq itu maknanya fid dhalal. Maknanya fid dhalal, ya, dalam kesesatan. Betul juga makna ini, ya. Makna ini juga betul. Barang siapa yang kemudian berpaling dari imannya Rasul dan imannya para sahabat, niscaya mereka berada dalam kesesatan. Kan betul, kan begitu kan? Taraktukum amrayn in tamassaktum bihima fala tadillu abadan, ya. Kalau aku tinggalkan dua perkara kepada kalian, kalau kalian pegang teguh dua perkara itu, kalian tidak akan tersesat selamanya. Yaitu apa? Al-Qur'an dan Sunnah. Paham? Ya? Betul berarti kan dua makna ini? Betul, ya? Betul, ya. Kemudian yang ketiga adalah menurut Ibnu Zaid, beliau mengatakan wa in tawallau fa innamahum fi syiqaq,
yakni fi munaza'atin wa muharabatin. Fi munaza'atin wa muharabatin, yaitu senantiasa berada dalam perselisihan dan senantiasa berada dalam permusuhan. Ya. Kalau kalian berpaling dari imannya Rasul dan imannya para sahabat, kalian akan berada pada perselisihan dan peperangan. Ya. Itu juga betul juga kalau menurut hadis-hadis Nabi SAW, ya. Fatadribu unuqa ba'duhum ba'da. Kalian akan memenggal satu leher kalian satu dengan yang lain kalau kalian berpaling dari petunjuk Allah dan Rasulnya. Betul juga pendapat ini, ya. Kemudian yang keempat, menurut Al-Imam Al-Hasan. Imam Al-Hasan, kalau disebutkan mutlak Imam Al-Hasan, itu maka yang dimaksud adalah Imam Hasan Al-Basri, ya. Ya. Kalau ada tulisan yang menurut pendapat Imam Al-Hasan, itu pasti Hasan Al-Basri yang dimaksud, ya. Ulama Basra, ya. Menurut beliau, ya, wa in tawallau fa innama hum fi shiqaq. Fi shiqaq itu maknanya fil adawah, permusuhan. Nah, itu tadi. Ya. Itu tadi permusuhan tadi, ya. Fil adawah, yakni permusuhan. Jadi kurang lebih ada 4 tafsiran para ulama tentang masalah fi shiqaq, ya, yang kalau kemudian dikumpulkan jadi satu sebetulnya benar semua, sebetulnya nggak ada yang salah sebetulnya, ya. Kalau kita teliti nanti nggak ada yang salah, insya Allah, ya. Ibarat kita ini mau ke Jogja umpamanya, ada yang lewat mana, lewat Jombang, satunya lewat ini, satunya lewat ini, tapi tujuannya sama ke Jogja semua, kan ada yang lewat tol, ada yang lewat arteri, kan begitu, ya. Sama, tapi tujuannya tetap ke Jogja, cuma jalannya yang berbeda-beda. Maksudnya para ulama ini yang mentafsir juga sebetulnya sama sebetulnya, cuman beda-beda ininya, jalurnya beda-beda, ya. Tapi sebetulnya maksudnya sama juga sebetulnya, maksudnya nggak keluar dari maksudnya, ya. Namun kalau kemudian diteliti lebih dalam lagi, mana yang paling kuat? Umpama begitu, ya kan? Kalau diteliti lagi mana yang paling kuat, ya, maka yang paling kuat adalah fil khilaf, ya. Yang paling kuat adalah fil khilaf, ya, itu dalam perselisihan, ya. Kalau di situ dalam permusuhan, ya. Nah, itu saja, ya, tafsir para ulama, ya. Tafsirnya itu saja. Nah, sekarang kita coba amati dari sisi kalimatnya, dari sisi tadaburnya, ya. Dari sisi tadaburnya, ya. Sisi tadaburnya begini, ya. Fa in amanu, maka, ya, jika mereka beriman bimisli. Apa bimisli itu? Dengan yang semisal, ya. Dengan yang semisal, ya. Dengan yang serupa. Ya kan begitu, ya. Kenapa harus pakai bimisli? Kan bisa begini. Bisa kan begini. Fa in amanu bima amantum bihi faqad ihtadaw. Ngerti ya? Nah, coba antum lihat Qur'annya. Fa in amanu bimisli wa in amanu bima amantum bihi faqad ihtadaw. Mislinya dihilangkan, ya. Kalau misalnya dihilangkan pun begini, fa in amanu bima amantum bihi faqad ihtadaw. Jika mereka beriman dengan imannya Nabi Muhammad dan para sahabat, faqad ihtadaw, mereka mendapat petunjuk. Boleh begitu? Boleh kan? Kan tidak ada masalah. Kalau Allah bilang jika mereka beriman dengan imannya Muhammad dan para sahabat, mereka mendapatkan petunjuk. Boleh? Lebih simpel, ya. Lebih simpel, ya. Tapi kenapa ditambahi bimisli? Biar sama. Iya, namanya sama. Bimisli biar sama, ya kan? Apa kira-kira? Kalau dalam bahasa Indonesia, Ya. bisa diganti dengan arti sebagaimana. Sebagaimana? Jadi sebagaimana Rasulullah dan sahabat.
Kalau ini apa? Mislinya apa artinya? Semisal kan? Nah, iya. Jadi ada bacaan lain. Bacaannya Ibnu Abbas. Bacaan Ibnu Abbas begini bacaannya Ibnu Abbas. Fa in amanu billadzi ya, fa in amanu billadzi ma amantum bihi faqad ihtadaw. Fa in amanu billadzi ma amantum bihi faqad ihtadaw. Jika mereka beriman dengan yang diimani oleh Nabi dan para sahabat, faqad ihtadaw. Mereka akan mendapatkan petunjuk. Tapi ini enggak. Ya, ini enggak. Fa in amanu bimisli. Jika mereka beriman dengan yang semisal dengan imannya Nabi dan para sahabat, faqad ihtadaw, maka mereka mendapatkan petunjuk. Kenapa pakai misli? Maksud saya kan begitu. Kenapa ada tambahan semisal, serupa? Kan begitu. Jadi kalau kita mau tadabbur, banyak enggak orang yang beriman, mengaku beriman dengan imannya Nabi dan para sahabat? Banyak? Hah? Banyak enggak? Tapi serupa enggak imannya dia dengan imannya para sahabat? Hah? Hah? Enggak mesti serupa ya? Enggak mesti ya? Enggak mesti ya? Dalam akidahnya kadang-kadang ada yang enggak serupa, ya kan? Dalam ibadahnya kadang-kadang ada yang enggak serupa, ya kan? Dalam muamalahnya kadang-kadang ada yang enggak serupa. Meskipun dia mengaku apa? Mengikuti Nabi Muhammad, tapi serupa enggak kadang-kadang amalnya? Kadang-kadang ada yang enggak serupa, ya kan? Paham enggak? Ada yang enggak serupa kadang-kadang ya, mengaku mengikuti Nabi, kadang-kadang amalannya enggak serupa dengan amalan Nabi. Ya kan? Mengaku beriman dengan para Nabi dan para sahabat, ternyata amalannya juga ada yang tidak serupa dengan amalan Nabi dan para sahabat. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan apa di sini? Kalau kamu beriman dengan imannya Nabi Muhammad dan para serupa dengan imannya Nabi dan para sahabat, apa sih? Imannya Rasul dan para sahabat itu apa? Hah? Apa imannya para Rasul dan para sahabat ini? Hah? Apa? Hah? Apa? Antum lihat ayat di atasnya. Ya, antum lihat ayat di atasnya. Hah? Apa ayat di atasnya? Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Orang Yahudi sama Nasrani begini enggak imannya? Hah? Orang Yahudi dan Nasrani seperti ayat di atas enggak imannya? Enggak, ya kan? Dia mengimani Musa, enggak mengimani Nabi Isa, kan begitu? Nabi Isa enggak diimani sama orang-orang Yahudi, enggak ada menurut mereka. Nabi Ismail enggak diimani sama mereka, ya. Nabi Ibrahim diimani sama mereka, ya kan? Berarti apa? Enggak sama imannya dengan imannya para sahabat, dengan imannya Nabi dan para sahabat. Kalau imannya Nabi dan para sahabat, oh kami beriman semua, sama Ibrahim kami beriman, sama Ismail kami beriman, sama Yakub kami beriman, sama Ishak kami beriman, sama nabi-nabi keturunan Nabi Yakub, asbab keturunan Nabi Yakub kami juga beriman, ya. Kami juga beriman dengan yang diturunkan kepada Nabi Musa, Isa, kami juga beriman kepada yang diturunkan kepada para nabi, dan kami tidak membeda-bedakan para nabi dan rasul. Nah, itu imannya Nabi dan imannya para sahabat. Maka jika mereka beriman seperti ayat yang di atas tadi itu, ya kan? Faqad ihtadaw, baru mereka dapatkan petunjuk. Ya enggak? Hah? Nah, seperti ini sebetulnya imannya. Disuruh begini, makanya kemudian pakai kata apa? Pakai kata bimisli. Ya, pakai kata yang serupa. Supaya apa? Supaya jelas itu tadi. Ya, yang serupa itu kayak apa? Karena tadi banyak orang kemudian mengaku beriman, ya, tapi kadang-kadang imannya nggak serupa dengan imannya Rasul dan para sahabat.
Yahudi, Nasrani beriman nggak sama Allah? Hah? Beriman nggak? Beriman kan? Tapi sama nggak imannya Nabi, orang Yahudi, orang Nasrani dengan imannya Rasul dan para sahabat? Nggak sama. Orang-orang musyrik yang ada di Mekah itu beriman sama Allah nggak? Hah? Iman kan? Tapi serupa nggak imannya orang-orang musyrik itu dengan imannya Nabi ketika itu? Serupa? Nggak serupa ya kan? Apa maksudnya? Nggak serupa. Banyak yang nggak serupa. Meskipun kadang-kadang dia mengaku sama, tapi kadang-kadang nggak serupa. Ya. Pecangreng Arab, kullu yadda waslan bilailah, ya. Walailah la tukirru lahum bidaka. Ya. Kabeh orang ngako kenal bi lailah. Keng lailah lo ngako kenal bi, bi apa? Bi beang ya kan. Kullu yadda waslan lilailah walailah la tukirru lahum bidaka. Semua orang ngaku punya hubungan sama Laila, tapi Laila ngomong nggak punya hubungan sama dia, ngerti nggak? Semua orang ngaku ya mengikuti Nabi, kan begitu ya, mengikuti para sahabat. Tapi kalau dilihat nanti amalannya Nabi dan para sahabat nggak cocok, begitu maksudnya ya. Banyak orang ngaku, iya maksudnya orang ngaku kenal bi Laila, yang Laila lo ngaku deh. Jadi begitu ya. Kenapa kemudian pakai misli ya? Pakai misli. Makanya kemudian para ulama ahli bahasa itu nanti khilaf menyebutkan bi-nya itu bi zaidah atau mislunya itu mislu zaidah, tambahan saja ya. Yang jelas fungsi kalimat mislu di situ menunjukkan itu ya. Bi mislima amantum ya, yaitu yang antum di sini adalah imannya Rasul dan imannya para sahabat ya. Faqadih tadau, maka niscaya mereka akan betul-betul mendapatkan petunjuk ya. Maka betul-betul mereka akan mendapatkan petunjuk. Wa in tawallau ya, jika mereka berpaling ya, wa in tawallau ini maknanya apa? Wa in tawallau, jika mereka berpaling dari mana ini? Hah? Petunjuk yang mana? Hah? Ini sahabat? Ya, kembali lagi ke ayat yang di atasnya kan begitu. Jika mereka berpaling dengan keimanan yang seperti yang di atas tadi itu, ya kan? Paham maksudnya? Antum bihi, kan bahasanya kan begitu. Kalau mereka berpaling dari iman yang semisal yang kamu imani, ya. Fa innama hum fi syiqaq ya. Fa innama hum fi syiqaq. Sebetulnya kalimatnya bisa begini. Sebetulnya ya. Wa in tawallau, jika mereka berpaling ya, jika mereka berpaling ya. Fa innahum fi syiqaq. Paham? Ya? Jika mereka berpaling, fa innahum fi syiqaq. Enggak pakai ma. Ini itu artinya apa? Hah? Sesungguhnya kan? Kan bisa kalau kemudian kita pakai wa in tawallau fa innahum fi syiqaq. Jika mereka berpaling, maka sesungguhnya mereka. Ya enggak? Hah? Iya apa enggak? Tapi kenapa kok kemudian pakai fa innama, tambahin ma di belakangnya? Kalau di situ apa terjemahnya, Pak? Mungkin. Kalau di sini maka sungguh hanyalah. Nah, ya kan? Maka kemudian pakai innama kan begitu ya. Maka hanyalah lil hasr kan begitu ya. Innama ini lil hasr untuk pembatasan saja. Berarti kalau memang mereka ini berpaling, ya, tidak ada lain, ya, tidak ada yang mereka terima, tidak ada yang mereka dapatkan kecuali cuman fisikok. Ngerti nggak? Kalau mereka berpaling, ya, dari petunjuk yang di atas tadi, fa innama, maka hanya saja, ya kan begitu ya. Sudah, akibatnya cuma itu toh. Apa akibatnya? Cuman fisikok. Sudah ada, tidak ada lagi akibat lain daripada itu, ya kan? Innamal mu'minuna ikhwah umpama.
Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara, kan begitu ya? Berarti yang bersaudara itu siapa? Ya cuman mukmin saja yang bersaudara. Sama selain mukmin, ya enggak saudara. Allah Subhanahu wa taala sebutkan yang bersaudara itu cuman antar orang mukmin. Iya kan? Yang bersaudara itu cuman antar orang mukmin, karena kalimatnya sama, fa innama, pakai innama. Jadi dibatasi, enggak kemana-mana. Kan begitu. Maka kemudian ayat ini juga demikian, wa in tawallau, kalau mereka berpaling, akibatnya cuma satu saja. Apa akibatnya? Fi shiqaq. Paham sih? Nah, maka kemudian pakai innama, ya kan? Karena apa? Cuma satu akibatnya, fi shiqaq. Apa makna fi shiqaq? Ya tadi itu, ya kan? Khilaf, apalagi? Kilo oleh sejam lepas. Kilo oleh berempat, 30 menit lepas. Lepas, menjauh dari segi bahasa itu menjauh. Tadi tafsir para ulama tadi itu. Tafsir para ulama tadi itu. Masih apa? Terus apa lagi? Terus? Kesesatan ya. Siapa aja ulamanya tadi yang menyebutkan? Pertama Ibnu Abbas ya. Ibnu Abbas beliau mengatakan apa? Fil khilaf ya. Kemudian Abu Ubaidah dan Muqatil beliau mengatakan fid dhalal ya. Ibnu Zaid beliau mengatakan fi munaza'ati wal muharabati ya. Kemudian Al-Hasan beliau mengatakan fil adawah ya, dalam permusuhan. Itu kalau mereka berpaling, maka kembalinya pasti ke situ, enggak ada lagi sebab yang lain. Sudah, pakai indama sudah ya, enggak kemana-mana. Maka kemudian jika mereka berpaling seperti itu ya, fisikok ini bisa apa namanya? Bisa begini ya. Jika mereka kemudian ya berpaling ya dari imannya Rasul dan para sahabat ya, maka terjadi sikok, terjadi perpecahan begini kan ya, khilaf kan, terbelah begini. Berarti apa? Bisa kemungkinannya adalah satu tidak beriman, satu kemudian beriman. Ini kelompoknya Rasul dan para sahabat. Iya kan? Pecah begitu maksudnya, ya kan? Antara dia ngikuti atau enggak kan pecah berarti kan? Dia enggak ngikuti petunjuk, pecah ke sini. Yang ngikuti petunjuk ya jelas di sini mengikuti Nabi Muhammad. Atau juga jika mereka ini orang Yahudi, orang Nasrani ini berpaling, ya, maka mereka akan terjadi perpecahan sama dengan kalimat ini, ngerti enggak? Jika mereka ini orang Yahudi dan Nasrani kemudian berpaling, pasti mereka akan terjadi perpecahan, terjadi permusuhan, ya, di antara mereka. Betul enggak? Mereka pecah dan terjadi permusuhan di antara mereka sendiri. Betul sebetulnya. Ba'suhum bainahum syadid, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Ya, ba'suhum bainahum syadid. Permusuhan di antara mereka ini sebetulnya keras permusuhannya. Tahsabuhum jami'an, cuma kalian melihatnya itu seolah-olah mereka bersatu. Wa qulubuhum syatta, hati mereka ini saling berselisih. Cuma kalian melihatnya seolah-olah menyatu itu semua, ya kan? Iya menyatu karena memerangi orang Islam, mereka menyatu. Ngerti enggak? Tapi kalau giliran mereka nanti enggak memerangi umat Islam, giliran mereka punya kekuasaan, berkuasa sendiri, mesti mereka saling berantem sendiri. Paham sih? Nah, jadi sikoknya kembali ke Yahudi dan Nasrani, ya. Mereka akan pecah, ya. Sebagaimana hadis Nabi, ya. Orang Yahudi pecah menjadi 73 golongan, ya kan? Orang Nasrani menjadi 72 golongan, umat Islam menjadi 71 golongan. Nah, berarti kemudian wa in tawallau, jika mereka, maksudnya mereka kita juga maksudnya, ya kan? Jika mereka kita juga ini berpaling, akan terjadi fisikok di tengah-tengah kita juga. Akan terjadi juga permusuhan di tengah-tengah kita. Akan juga terjadi perselisihan di tengah-tengah kita umat Islam. Kalau kita kemudian tawallau, berpaling,
dari petunjuk Nabi dan para sahabat. Pastilah akan terjadi ikhtilaf, terjadi perselisihan, terjadi permusuhan, bahkan terjadi peperangan. Iya kan? Bisa. Banyak orang yang terjadi perselisihan, ya. Negara lo kunut bae lo tokar, ya kan? Iya kan? Kayak masalah cuma lo kunut kan gitu. Yang penting kan sholat subuh ya gitu. Yang penting kan sholat subuh ya kan. Kunut terus masalah lain ya kan. Terkadang sampai terjadi ya kan munazaah ya kan, terjadi adawah ya kan, terjadi bahkan muharabah gara-gara masalah itu ya kan. Ada juga ya kan terjadi ya kan begitu. Apalagi yang jauh ya, mengikuti petunjuk yang jauh. Terjadi betul ya kan. Orang-orang Syiah jauh petunjuk, mereka ngaku ngikuti Nabi, orang Syiah itu ngaku ngikuti Nabi. Nabi mereka siapa? Nabinya orang-orang Syiah itu? Ali. Ya. Tetap mengikuti Nabi Muhammad ya kan. Tapi menganggap Ali lebih ini ya kan. Terjadi perselisihan yang banyak. Nah, umat Islam kalau juga berpaling juga akan mengalami apa? Syikok ya. Berarti bisa bermakna apa? 3 tadi ya. Bisa syikok itu maknanya 2 kelompok saja, yaitu satu kelompok yang beriman, satu kelompok yang enggak beriman ya. Syikok juga bermakna dari Yahudi dan Nasrani juga syikok, terjadi perselisihan. 3, kalangan umat Islam juga terjadi syikok. Kalau semuanya itu berpaling dari mengikuti petunjuk Nabi dan para sahabat. Cuman itu tok masalahnya ya kan? Paham sampai sini? Fasayakfikahumullah, maka Allah akan mencukupkan, kan begitu ya? Arti yakfi itu cukup, arti yakfi Allahul kafi, kan begitu ya? Wajadnal kafi, kan gitu ya? Kafi cukup, yakfi cukup. Tapi di situ terjemahkan apa Pak mungkin? Cukup. Mencukupkan. Ya. Kenapa kok pakai mencukupkan? Padahal maksudnya ini Allah ini menjaga Nabi, Allah akan memenangkan Nabi, kan begitu kan? Tapi kenapa kok kemudian pakai cukup? Kenapa nggak pakai memenangkan? Padahal maksudnya ini adalah Allah yang akan melindungi Nabi dan para sahabat. Allah yang akan memenangkan Nabi dan para sahabat. Tapi kenapa Allah mencukupkan? Kenapa pakai cukup? Ya, kalau pakai cukup ini biar ini aja, biar apa namanya, seimbang. Kalau Allah memenangkan langsung, ya, Allah langsung menangkan Nabi Muhammad, ya, selesai sudah menang, kan begitu ya? Tanpa kalah menang, tanpa kalah menang, tanpa kalah menang kan enggak seru, ya kan? Paham ya? Tapi kalau kemudian kadang Nabi menang, kadang Nabi kalah, kadang Nabi menang, kadang Nabi kalah, kan begitu akhirnya kan? Tapi akhirnya juga toh Nabi menang, kan begitu ya? Jadi nggak terlalu jauh, nggak kayak film apa namanya? Film Rambo itu, ya kan? Film Rambo, tahu film Rambo ya kan? Sejak pertama sampai terakhir menang terus dia, nggak pernah kalah dia, ya? Nggak pernah ketangkep, nggak pernah ini, nggak pernah disiksa macam-macam. Pokoknya dari pertama sampai terakhir menang. Itu pun sendirian dia, ya kan? Nggak dibantu sama yang lain, menang dia sendirian, ya? Itu namanya memenangkan, kan begitu ya. Tapi kalau mencukupkan, ya kadang menang, kadang kalah, kadang menang, kadang kalah, kan begitu ya. Nah, itulah yang terjadi pada Nabi, kadang menang, kadang kalah. Enggak apa-apa, cukup. Itu sudah cukup bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menangkan Nabi, ya kan? Enggak seru kalau kemudian main langsung menang, itu enggak seru, ya kan? Ya kan? Enggak seru. Mike Tyson umpama. Mike Tyson mau tanding ya kalau sampai semenit musuhnya lah roboh, ya kan? Enggak sampai 1 ronde musuhnya sudah jatuh. Bayarnya mahal, ya kan? Bayarnya mahal. Nontonnya cuman enggak sampai 1 menit. Ya gimana, enggak seru, ya kan? Kalau seru itu partai tambahan itu enggak seru, ya kan? Yang serunya Mike Tyson-nya itu yang seru, ya kan? Itu kalau tandingnya 12 ronde habis jatuh bangun, ya kan, lawannya jatuh, kan seru kan, banyak begitu.
Nah, itu maknanya fasayakfikahumullah, ya. Allah cukupkan. Allah enggak menangkan begitu, enggak. Allah cukupkan, ya. Subhanallah, ya. Ini memang ada penjelasannya begitu memang, ya. Saya enggak ngada-ngada ini, ya. Yang penjelasannya begitu. Wa huwas samiul alim, dan dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Cocok enggak? Hah? Cocok. Mendengar dan mengetahui. Cocoknya dengan kalimat mana ini di atasnya ini? Kok pakai samiul alim? Kenapa pakai samiul alim? Hah? Ustaz ya deba-deba Ustaz. Ada penting ya Ustaz. Loh, mungkin enggak penting. Memang ada pembahasannya. Hah? Wa nahnu lahu muslimun. Kenapa pakai wa samiul alim? Enggak cocok. In tawallau, jika mereka berpaling, ya? Kan begini. Kalimatnya kan bukan itu kalimatnya. Kalimatnya adalah fasayakfikahumullah. Allah lah yang memenangkan kamu. Kan begitu kan? Allah lah yang memelihara kamu. Kan begitu toh? Ini enggak? Iya, paham enggak? Fasayakfikahumullah. Allah yang memenangkan kamu Muhammad dari mereka. Tapi kenapa kemudian pakai samiul alim? Padahal Allah yang memenangkan Nabi Muhammad. Allah yang memelihara Nabi Muhammad. Kan yang cocok itu begini, yang cocok gitu. Antum perhatikan ini cocok. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Cocok enggak? Cocok enggak? Cocok kan ya? Karena kita doa kan begitu ya. Ya kan? Antas samiul alim. Engkau ya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maka kita doa ya kan. Allah yang Maha mendengar kan begitu. Cocok kan? Cocok. Qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Cocok enggak? Cocok enggak? Cocok. Kalau tahu artinya cocok gitu. Kalau tahu artinya pokoknya cocok ya kan. Kalau tahu artinya cocok kan. Ya. Nah, ini ada pembahasannya memang. Di kitabnya itu disebutkan qala qailun, bahasanya begitu. Qala qailun, bahasanya begitu. Ada yang berkata demikian. Nah, berarti kan ada ulama yang memang kemudian meneliti sampai ke situ. Paham maksudnya? Ada ulama yang memang meneliti sampai ke situ. Kenapa kok samiul alim? Mestinya kalau fasayakfikahumullah, Allah lah yang menjagamu wahai Muhammad dari mereka. Innallaha qawiyyun aziz. Allah lah yang maha perkasa. Ya kan? Lagi maha kuat. Itu cocok. Yang namanya orang melindungi, yang namanya orang menjaga, yang namanya orang memenangkan, itu mesti apa? Qawi, mesti kuat. Bukan mendengar. Masa Allah memenangkan kok mendengar? Kalau Allah memenangkan mestinya Allah maha kuat, qawiyyun aziz. Kan begitu toh? Ya enggak? Nah, kenapa pakai samiul alim? Ya? Enggak cocok sebetulnya. Hah? Hah? Awal ayat. Hah? Fa'in amanu. Kok bisa kembali ke situ? Jam berapa nih? Sudah habis ya? Waktunya habis ya? Kita sambung pada pertemuan yang akan datang ya. Kita sambung pada pertemuan yang akan datang saja ya. Nah, iya, BR ya. BR. Kalau cocok ini, kalau nggak ditadaburi memang nggak ada masalah. Ya kan? Kalau nggak ditadaburi nggak ada masalah. Tapi kalau ditadaburi ada masalah, ya kan? Wallahu ta'ala alam. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.